Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kandidat Capres di sekitar Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan tidak berminat dan tidak berniat menjadi presiden 3 periode. Artinya masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024 dan pemilu presiden 2024 ibarat tarung beras antar kandidat, tidak ada lagi petahana di sana. Mungkin karena itu belakangan manuver politik sejumlah kandidat pimpinan parpol mulai tampak. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan safari politik menemui sejumlah pimpinan partai politik. Mulai dari Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik lain. Muncul gagasan joint convention untuk menemukan capres bersama. Kader Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong Airlangga Hartarto maju dalam Pilpres 2024. Begitu juga dengan Gerindra yang mendorong Prabowo Subianto dengan elektabilitas survei yang tinggi untuk maju lagi dalam Pilpres 2024. Ketua KSP Jenderal Purnawirawan Muldoko pun ikut mulai bermanuver. Dari awalnya menerima kunjungan sejumlah elit Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berakhir dengan menerima tawaran KLB Demokrat Deli Serdang untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dinamika antar elit politik itu akan menarik. Para elit akan berebut dukungan rakyat setelah Jokowi tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024. Dari pengalaman reportase di bidang politik, meliput pemilu pada masa Orde Baru dan pemilu pasca Orde Baru, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilu presiden 2024. Pertama, elektabilitas politik. Di sini peranan lembaga survei akan ikut menentukan. Kedua, parpol atau gabungan parpol sebagai kendaraan politik. Undang-undang pemilu masih mensyaratkan capres dan cawapres diajukan oleh parpol dan juga gabungan parpol dengan perolehan suara 20% kursi parlemen atau 25% popular vote. Dengan aturan itu, hanya PDIP yang punya tiket untuk mencalonkan presiden dan partai lain harus berkoalisi. Ketiga, gizi atau dana pencapresan membutuhkan dana politik yang sangat besar. Laga Pilpres 2024 menjadi ajang untuk bertarungnya kepala daerah versus menteri-menteri Jokowi. Pilpres 2024 masih cukup jauh, yakni 3 tahun lagi. Namun sejumlah lembaga survei telah mengumumkan nama-nama tokoh yang berpeluang menjadi capres 2024 mendatang. Nama-nama itu diantaranya mulai dari pimpinan parpol, menteri kabinet Jokowi saat ini hingga kepala daerah. Seperti hasil survei terbaru mengenai calon pimpinan untuk 2024 yang diselenggarakan oleh lembaga survei Kedai Kopi pada akhir Maret hingga awal April lalu. Dalam survei yang dilakukan pada 29 Maret sampai dengan 4 April dengan menggunakan telesurvei kepada 1.260 responden yang berada di 34 provinsi, terdapat nama Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan juga Mensos Tri Risma hari ini. Kemudian ada lagi nama lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem Rahmat Gobel, pengusaha Khairul Tanjung, Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi. Selanjutnya juga ada Ketua DPR Puan Maharani, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, serta Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dari deretan nama tersebut paling banyak berlatar belakang kepala daerah dan juga menteri. Mungkinkah kandidat Pilpres 2024 nanti akan mereka yang kini menjabat kepala daerah bertarung melawan menteri saat ini? Kalau bicara kemungkinan di politik, semua adalah memungkinkan. Hanya kemungkinan itu menemukan jalan politiknya atau enggak. Termasuk kemungkinan kepala daerah versus Menteri Jokowi pada Pilpres 2024. Ini sangat memungkinkan karena ada beberapa kepala daerah yang potensial maju capres dan beberapa menteri juga maju dalam Pilpres. Ujar pengamat politik dan juga Direktur Indo Strategy Research and Consulting, Arif Nurul Imam. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengungkapkan ada beberapa klaster capres dan cawapres di 2024. Ada klaster menteri, kepala daerah,
ketum partai, pengusaha, dan juga purnawirawan TNI Polri. Jadi hal yang mungkin saja jika nanti ada saingan dan pertarungan antara kepala daerah versus Menteri Jokowi, tentu dengan klaster-klaster lainnya. Ujang juga menjelaskan bahwa tidak ada petahana dan juga incumbent di Pilpres 2024 mendatang. Pertarungan akan bebas dan siapapun bisa bersaing, asal memiliki popularitas dan juga elektabilitas yang tinggi, termasuk kepala daerah dengan para menteri. Sejumlah nama bahkan digadang-gadang layak menjadi capres. Kebanyakan dari mereka merupakan kepala daerah. Ada pula nama menteri masuk dalam radar survei. 3 nama kepala daerah itu adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan nama ini sudah tidak asing lagi karena Prabowo sudah bolak-balik mengikuti ajang Pilpres. Dari sejumlah survei sejak Juli 2020 hingga Maret 2021, Prabowo memang selalu unggul. Kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Ketiga nama tokoh tersebut bergantian menempati posisi 1, 2, dan 3 dalam sejumlah survei. Di bawah ketiga nama tersebut terdapat nama Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keduanya menempel ketat di posisi keempat dan juga kelima. Direktur Riset Populi Center Usep Ahyar menilai semua nama tersebut memang sudah lama muncul. Mereka memang dinilai layak untuk jadi presiden. Ditambah nama mereka selalu teratas di sejumlah versi dan juga sejumlah media daring, terutama nama Prabowo, Ganjar, dan juga Anies Baswedan. Mereka punya instrumen aktualisasi diri yang cukup disorot dalam hal ini untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Tiap nama memang memiliki keunggulan, seperti pada Anies, posisi mantan Menteri Pendidikan itu tampak diposisikan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Usep juga melihat Anies bisa mengambil ceruk masyarakat yang tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2019 yang lalu. Pilpres 2024 diramalkan ada 3 calon, begini kalkulasi politiknya. Perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang diramalkan bakal diikuti oleh 3 pasangan calon. Demikian yang disampaikan oleh peneliti Indo Polling Network, WEMPI, dan hadir merespon pertemuan politik Ketua Umum Partai Golkar dengan juga Surya Paloh. Menurut WEMPI, pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pembicaraan awal menuju koalisi Pilpres 2024. Kata WEMPI, dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut, pembahasan terkait konvensi Capres 2024 yang akan dilakukan oleh kedua partai tersebut. Jika konvensi berhasil dilakukan, maka posisi calon wakil presiden akan diberikan kepada Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum, Airlangga Hartarto juga mempunyai privilege untuk menjadi cawapres. Tinggal menunggu hasil konvensi Capres nanti jatuh ke siapa. Demikian analisis dari WEMPI pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 2 Maret 2021. Lebih dari itu, dalam pengamatan WEMPI, Golkar dan juga Nasdem memiliki kekuatan politik parlemen di angka 25,4%. Apabila ditambah dengan PKS sebagai bagian koalisi, maka bisa menembus 34,1%. Jika saja PKS juga akan ikut bergabung, maka secara elektoral, poros ini mempunyai 34,1% kursi di DPR RI. Itu artinya mereka sudah layak secara undang-undang untuk mengusung paket Capres dan Cawapres. Demikian kata WEMPI.